والنفع والانتفاع والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar hadis 235. Hari ini masuk di 36. Ke-36. Hadis ini di dalamnya itu ada beberapa masalah yang mungkin kita bilang ilmiah atau mungkin beberapa pendapat apa itu bahasa Indonesia bilang nasihat atau adab-adab yang kita harus belajar dari hadis ini. Jadi dua bagian. Yang pertama itu bantuan orang lain. Yang kedua itu untuk orang sendiri. Mungkin kita hari ini ambil bagian yang pertama. Hadis itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Hari ini mungkin kita sampai di sini aja bagian pertama. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'assirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni. Itu tiga adab yang mungkin kita tambah sama adab di hadis yang kita belajar kemarin. Jangan dengki, jangan ini, jangan itu. Hari ini tambah berapa adab, bantu. Kemarin itu hadis kemarin suruh kita jangan ganggu. Sekarang harus bantu. Biar kita faham pilihan Imam Nawawi. Kenapa Imam Nawawi pilih hadis-hadis yang seperti ini berturut-turut ini kayak ada aturan. Hasilnya di sini pertama itu di menafasa an mu'minin, siapa yang menyelesaikan ya kan Bu? Kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitannya dunia. Nescaya Allah Ta'ala akan memudahkan kesulitannya hari kiamat. Itu menafasa an mu'minin. Kita di dunia ini enggak ada yang selamat dari dunia ini. Pasti kamu orang kaya atau miskin, orang besar atau kecil, orang walau kamu sendiri, pasti dalam satu hari ada sesuatu yang jadi kamu minta bantuan atau harus ada yang bantu. Subhanallah, di dalam aturan agama Islam kita tahu istri sama suami harus bantu, suami juga harus bantu istri, harus bantu keluarganya sendiri, keluarga ibu istri sendiri. Ini akhlak adab Islam juga. Ini manfaatnya bagus. Juga walau belum punya istri, belum punya suami, tetap agama Islam kasih beberapa adab yang kita harus perhatian sama keluarga. Kasih hak keluarga, kasih hak saudara, kasih hak tetangga, kasih hak beberapa hak yang kita harus dikerja atau kerjakan sama orang lain. Al-Qurba di sini terjemahnya apa? Kesulitan.
Kesulitan itu umum. Kesulitan ini mungkin kita bilang kesulitan. Ini kesulitan apa? Hartanya ya bisa. Sekarang hartanya banyak, tapi dia nggak tahu bagaimana atur masalah ini atau kegiatan ini. Itu kesulitan. Hartanya banyak. Ada beberapa orang kaya, tapi tidak bisa atur. Kadang-kadang dia kaya, anaknya masya Allah dia punya duit, anaknya tapi sama anaknya tidak bisa apa itu bahasa Indonesia berdamai masih kalau ada masalah. Juga sama istri kadang-kadang. Kalau kamu masuk di antara mereka, bantu mereka, itu masuk di sini. Nafas anum. Saya lagi bahasa Indonesia bilang apa itu mahmum itu sembak ya kan? Bisa Bu Eda ya kan? Sembak kan? Atau apa itu bilang? Iya, sumpah Syekh. Bisa. Ya, lagi sembak. Tentang masalah istri, masalah anak, masalah usaha, masalah kadang-kadang berapa orang ini kita lihat atau duduk sama berapa ulama, masya Allah. Kadang-kadang itu mereka datang fatwa jawabnya banyak. Tapi kadang-kadang ada masalah dia sama istri tidak bisa. Ilmu itu semuanya kayak Allah Ta'ala belum kasih jalan jadi dia harus minta atau harus ada yang bantu. Ini biar kita Allah Ta'ala di ayat Al-Quran bilang liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya. Bukan sukhriyah, sukhriyah itu musakhar. Musakhar itu biar fulan bantu fulan. Ini kalau kita semuanya kaya, siapa yang kerja? Gak ada. Kalau semuanya itu manusia semuanya kaya. Gak ada yang bersihin rumah, gak ada yang bersihin jalan, gak ada yang kerja, gak ada karena semuanya kaya. Tapi dari hal seperti ini kita seharus paham berarti saya butuh bantuan dari orang lain. Fulan ini masya Allah kaya sudah miliarder, tapi pasti ada yang kerja sama dia. Pasti dia minta bantuan dari lain. Pasti dia ada berapa di kerjaannya ada berapa hal yang dia tidak bisa. Dia milik atau punya harta tapi tidak bisa selesaikan masalah yang terjadi di dalam hidupnya. Itu jadi orang mukmin namanya makrub. Makrub itu yang tadi bilang sombak. Nafasa itu minat tanfis. Wasubhi idza tanaffas. Tanaffas itu bukan maksudnya keluar nafas. Itu nafas untuk manusia. Tapi at-tanaffus itu al-zuhur. Idza tanaffasa atau man naffasa. Ada riwayat lain man farraja. Sama, maksudnya sama. Yang diterjemahnya di sini menyelesaikan kesulitan. Caranya bagaimana caranya itu cara pasti dalam cara yang halal, pasti dalam cara yang syar'i, pasti itu masuk di man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia. Man nafasa an mu'minin kurbatan farraja wa kashafa wa azala binafsihi au malihi au jahihi. Kadang-kadang itu nafasa fulan lagi susah. Seperti kita bilang contohnya anaknya lagi di rumah sakit. Dia tidak punya duit, saya bisa bantu atau punya. Itu satu namanya tafrij, tanfis, bantu yang dalam bahasa Indonesia bantu. Nafasa bimalihi ya kan, kadang-kadang bukan masalah harta, dia harta kerjanya harta tapi saya penjabat bisa bantu keluarin anaknya atau bantu di karena saya kenal mungkin kita bilang penjabat yang urusannya sama beliau itu masuk namanya jah. Au doa. Saya tidak bisa semua itu, tidak kenal orang dalam, tidak punya harta, tidak punya ini. Tapi Allah Ta'ala kasih, mungkin kita bilang, pilih Allah Ta'ala, pilihan Allah Ta'ala kepada saya, ahli istiqamah. Bisa bantu doa. Ini bisa masuk. Ya, apalagi kalau
ada beberapa orang yang saleh sampai doanya mustajab. Kalau dia doa langsung itu dapat apa namanya ini jawab atau Allah Taala kabul doanya. Banyak kita ketemu atau sama orang saleh, kalau kita minta doa dari dia, ya berapa minggu, sebulan, ya sudah selesai. Itu bisa masuk di at-tanfis atau at-tafrij. Farraja kurbatan atau nafasa kurbatan. Kurbatan ay syiddatan wa musibah. Tadi terjemahnya betul, kesulitan. Tapi masuk musibah juga. Fulan kena anaknya kecelakaan, lagi sakit, minta bantuan uang, saya bantu. Minta bantuan di rumah sakit. Seperti sekarang di Indonesia ada itu namanya apa itu GBWS atau BGS atau itu apa ini. Jadi kadang-kadang tunggu ya kan. Tapi saya punya orang dalam bisa bantu maju sedikit. Itu masuk. Haram atau tidak haram ini semuanya saya tidak ambil hak orang. Tidak. Tapi karena dia lagi butuh operasi hari ini. Atau bisa maju sedikit itu masuk. Masuk di hadis ini. Kurbatan. Syiddatan wa musibah min kurabid dunia. Ini lihat karena dunia tidak selamat. Harus ada. Kamu senang dalam satu hari ada masalah itu atau dapat telepon, ya jadi sedih. Ya ini harus. Apalagi yang kadang-kadang musibah besar ini seperti waktu kita di 2020 ya kan, 2020 atau 17, mungkin 17 di UIN waktu kita itu waktu wisuda di 2017. Ada satu anak yang kecelakaan itu, nabrak atau tabrak, mati, kasihan dia lagi datang mau hadir acara. Itu bagaimana keadaan ibunya, keluarganya, dia sudah senang mau hadir acara wisuda. Di dalam yang senang itu kadang-kadang muncul sesuatu yang mungkin kita bilang musibah. Kadang-kadang ini kemarin di mana? Di acara nikah itu di mana? Itu di Irak. Di mana yang kemarin bakar? Di mana ya Allah saya lupa. Di Maghrib dibakar. Walhasil tempat acara itu bakar. Sampai 20 orang yang mati. Di gedung namanya, bahasa Indonesia namanya apa, gedung itu dalam acara apa nikah pasti senang. Ini masalahnya Syekh, mereka melakukan halal, maksud saya bukan di situ. Maksud saya kadang-kadang di dalam hal yang kita senang muncul sesuatu yang jadi sedih. Mereka itu di dalam acara sampai mati 20 orang. Ini bagaimana keadaan mereka, keluarga yang acaranya. Di Yaman berapa tahun yang lalu di dalam acara juga berumbuan itu karena apa itu bensin ada di rumah mereka, ada anak yang pergi main di dapat itu bakar rumahnya. Ada berapa berumbuan itu 9 orang berumbuan itu yang mati di hari tersebut. Maksud itu dunia tidak ada selamat. Hidupmu jalan enggak ada yang dari awal sampai akhir senang sampai mati, enggak, harus ada. Kita lihat hidup Rasulullah itu yang paling mulia, yang paling agung di dunia ini, tapi kena. Jadi kita harus terima, harus apa namanya ini, terima takdir Allah Taala biar dapat ridha Allah Taala. Tapi kalau enggak, Allah Ta'ala marah sama kamu, jalannya tetap jalan atau takdirnya tetap jalan. Jadi dapat na'udzubillah ghadabullah itu kepada orang yang tidak terima. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya wa masaibiha nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah ay mana'aha. Di yaumil qiyamah ini kita dunia ya kan, kalau ada sesuatu lagi fikir bagaimana ini minta tolong ke sana ke sini kita, tapi lihat ini masih di dunia. Mungkin tiba-tiba anak kamu lagi di penjara atau lagi musibah seperti itu, kita bisa cari fulan, ya dapat bantuan, alhamdulillah.
Anak saya lagi sakit, saya tidak bisa bayar. Mungkin ada yang ahli sedekah bisa bantu. Sudah selesai masalah ini. Karena kita masih di dunia. Tapi di akhirat, ya, kita sudah baca di Al-Quran. Yauma yafirul al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Satu lagi cari satu kebaikan atau satu sedekah hasanah. Ya, cari datang ke ibunya, ya, nggak bisa. Ayahnya nggak bisa. Satu. Saya minta satu aja. Kalau dapat bisa masuk surga. Ibunya, istrinya, anaknya, semuanya nggak ada. Itu di akhirat. Ya. Kalau kamu tadi bisa bantuan dengan harta, bisa bantu orang lain dengan wajah itu karena kamu guru atau presiden apa atau penjabat atau bisa bantu orangnya, itu masuk balasannya bukan di dunia. Ini lihat, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kurbatan min kurabi yaumil qiyamah ini. Kalau kita berhenti sedikit itu, baca ada terjemahnya, coba baca terjemahnya Ibu Aida. Tapi dalam keadaan yang belan-belan biar kita fikir sedikit. Man nafasa an mu'minin, Barang siapa yang melepaskan dari orang mukmin satu kesusahan, dari kesusahan-kesusahan dunia, pasti Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Allahu Akbar. Satu kesusahan di hari kiamat mungkin kalau kita bilang satu kesusahan di dunia ini, kalau kita dibandingkan sama satu kesusahan hari akhirat itu tidak bisa. Karena dunia kita masih bisa atur, masih bisa mungkin kita olah lagi. Ya, mungkin harta fulan ini di dalam satu hari sudah hancur atau hilang atau mencuri atau masuk di situ bisa hilang, tapi di akhirat sudah tidak. Ini kenapa Allah Ta'ala kasih pahala yang mulia seperti ini. Biar kita harus bantu orang. Yang cari ridha Allah Ta'ala, bisa bantu orang tentang harta atau penjabat atau bantuan di diri sendiri atau itu, silakan, jangan pelit. Karena pelit ini sama diri sendiri. Kamu di hari kiamat pasti ada setiap orang tahu diri sendiri. Bagaimana hidupnya, agamanya, salatnya, puasa. Di hari kiamat kalau butuh bantuan, nggak ada yang bisa bantu kecuali kalau kamu sudah ada di dunia atau ada miripnya di dunia. La ilaha illallah. Wa man yassara ala mu'assirin. Itu bantuan pertama, itu derajat yang paling tinggi. Bagaimana itu paling tinggi? Paling tinggi saya bantu orang lain. Sekarang bantu orang lain dari awal. Lihat fulan susah, bantu. Sekarang enggak. Sekarang dia fulan datang ke saya, minta uang atau minta ya minta uang, mungkin kita bilang di sini masuk di muasir itu yang tidak, yang susah hidupnya. Tapi pinjam, mungkin kita bilang pinjam ya kan, pinjam duit, pinjam uang, pinjam sesuatu. Kasih waktu, saya mau 1 bulan atau 2 bulan. Setelah 1 bulan ya datang, minta maaf saya belum bisa balikin uangmu. Bagaimana itu? Ya kamu kasih kesempatan. Itu namanya taisirun ala mu'sir. At-taisir ala mu'sir. Ini contohnya seperti ini. Jadi ini adab dan akhlakul Islam juga. Jangan kamu lihat ini lagi susah, ayo fulan. Ya, terus pergi ke sana, ke sini. Nasallahu salamat wal afiyah. Wa man yassara ala muslimin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirat. Tadi ini lihat tanfisul kurbah, balasannya di akhirat. Tapi di sini taisir, bantu orang atau yang coba baca ini taisir Bu. Wa man yassara ala mu'assirin. Dan barang siapa yang memudahkan ya Syekh, Yasar bisa menolong atau memudahkan?
Kadang-kadang itu Bu, saya terima kata-kata Andalusi walau tidak pas. Karena tidak ada kata lain. At-taisir seperti tadi Bu, saya bilang pinjam dari kamu 1 juta. Bilang sama kamu 1 bulan insya Allah saya balikin. Dalam 1 bulan subhanallah tidak bisa. Saya datang ke kamu minta maaf atau tambah waktu. Kamu bilang ayo silakan. Tidak masalah. Ya. Ini namanya apa? Memudahkan Syekh sebenarnya. Menolong, memudahkan. Ya berarti sudah bisa dua-duanya. Oke. Ya. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Nah, ini di dunia dan di akhirat. Tadi poin pertama itu atau perkara yang pertama itu akhirat. Di sini di dunia dan akhirat. Berarti balasannya bisa jadi 2 kali. Ada satu orang yang dia orang yang mungkin kita bilang kurang istiqamah. Dalam riwayat hadis Rasulullah kasih tahu di riwayat hadis sahih. Tapi dia punya harta, punya apa itu usaha, sejarah itu. Kalau ada yang hutang, dia suruh yang karyawan bilang sama mereka ya biarin, mudahkan, jangan apa keras. Kalau mereka minta bantuan itu kasih, kalau minta waktunya kasih, kadang-kadang maafin yang punya hutang sudah. Mereka bilang sama dia, kamu orang bukan ahli istiqamah. Ibadahmu bukan yang seharus. Tapi di sifat ini sifat bagus kamu. Dia bilang la'allallaha yukhaffifu yuyassiru alaina. Bilang apa itu la'allallah Bu Aida? Semoga Allah memudahkan. Semoga Allah memudahkan di akhirat. Rasulullah bersabda waktu ketemu nanti. Tapi Rasulullah sudah kasih tahu apa yang terjadi di waktu ketemu sama Allah Ta'ala bilang sama dia, fulan, kenapa kamu melakukan itu? Biar kamu mudahkan sama saya. Rasulullah Allah Ta'ala bilang sama dia, ayo masuk surga. Ini kadang-kadang sifat ini bagus, tapi mungkin ada yang bilang, Syekh bagaimana ibadahnya, salatnya berarti tidak boleh salat? Enggak. Yang mau pahalanya lebih harus melakukan semuanya. Tapi yang mau yang itu di derajat yang paling bawah itu salah. Selamat ya selamat. Tapi juga ini Rasulullah tidak bilang seluruh orang yang seperti itu. Allah Ta'ala kasih sifat satu orang. Mungkin ada masalah yang Rasulullah tidak sebut di hadis tersebut. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Itu at-taisir bisa masuk di seperti kita bilang yang belajar, seperti bisa masuk di orang yang jual, bisa masuk atau bisa masuk itu luas juga. Jangan kita pikir oh ini kalau fulan punya hutang saya tak itu. Enggak. Bisa masuk orang yang namanya apa di khadim di al-bait, di rumah. Dia seharus kerja ini sama itu. Mungkin saya bilang sama dia hari ini cuci baju aja, nanti besok setrika. Mungkin bilang hari ini bilang bersihin rumah. Itu bisa masuk di at-taisir. Kasih kerjaan yang mudah yang dia bisa. Itu masuk taisir. Jadi setiap orang bisa melakukan apa itu tolong atau bantuan atau apa tadi bilang taisir? Ya, menolong atau memudahkan. Atau memudahkan. Bisa, setiap orang bisa. Kita seperti sebagian ini di sini ahli tahsin. Masuk Syekh, ya bisa masuk. Tapi Syekh itu bacaan sanad kadang-kadang harus kelas. Ya ini masalah lain. Orang yang mau baca sanad, orang yang mau baca belajar, baru belajar. Jangan kamu masukin semuanya sifat huruf sama orang yang baru belajar hurufnya masih bata-bata. Itu harus kita
belajar atau ambil sifat itu memudahkan atau bantu orang yang belum bisa. Tapi Syekh ini fulan datang mau hafal, ini masalah. Setiap orang sesuai keadaannya. Saya masih ingat di Cilduk, itu orang yang kemarin saya sudah kasih namanya di sini, namanya Hamzah Nurul Fikri. Hamzah Nurul Fikri itu dari dekat Cibado ini tinggalnya di rumahnya. Waktu hafal kasihan dia, susah sekali, susah. Satu hari hafal, waktu datang ke hadapan Syekh itu sudah hilang semuanya. Enggak, tidak bisa, sudah tidak bisa ayat yang pertama. Saya buka wa qala, enggak sudah hilang semuanya. Itu kalau kita kasih aturan yang seperti bilang di pondok atau dikasih aturan sama orang seperti ini tidak boleh. Haram. Jadi aturannya kalau saya ikut aturan waktu itu, yang tidak hafal ayo keluar 3 kali. Tapi ini sudah usaha dari kemarin hafal sampai sekarang itu. Harus kita bisa pakai di hidup kita yang kita lagi apa namanya ini melakukan ini ngajar, belajar di apa namanya ini jual, beli juga di sama tetangga, sama anak juga. Harus kita setiap hari itu cari orangnya biar dapat. Yang penting niatmu. Yang penting niatmu. Cari kenapa kamu melakukan ini. Saya cari ridha Allah Ta'ala. Saya cari pahala. Saya mau balasan Allah Ta'ala. Itu pasti dapat balasannya. La ilaha illallah. Perkara yang ketiga, wa man satara musliman. Yassarallahu ini, yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Wal akhirah. Kamu sudah tahu Syekh Faisal ini siapa? Orang biasa, kita orang biasa alhamdulillah. Tapi kadang-kadang karena ada pikiran seperti ini atau di setiap saat ada beberapa orang yang minta bantuan dari Yaman. Mereka lihat ini Syekh Faisal ya, telepon atau chat atau ini. Kadang-kadang saya pinjam. Karena saya lihat ini orangnya miskin. Sudah kayak lihat Syekh Faisal bisa bantu saya. Padahal ini saya seperti manusia. Ada kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kadang-kadang susah, kadang-kadang baru habis, kadang-kadang bayar yang hutang. Tapi ini orangnya sudah kayak telepon atau lagi nunggu. Tidak, saya sendiri tidak mungkin tolak. Walau saya pinjam. Ajibnya bukan di situ. Yang paling heran, kadang-kadang saya pinjam pagi, sore dapat. Dapat apa balasannya. Itu sampai saya ingat hadis ini. Yassarallahu alaihi fid dunya. Akhirat itu urusan akhirat masalah lain. Tapi di dunia kadang-kadang demi Allah Ta'ala pagi atau malam, besok pagi sudah bayar atau lunas hutang atau dapat uang yang untuk fulan. Ini saya mengalami sendiri. Apalagi yang ikhlasnya lebih, apalagi yang apa namanya bantuannya kadang-kadang seperti besar juga. Kita mungkin sampai 1 juta, 2 juta, ya paling banyak 3 juta. Apalagi itu yang bantu orang Muslim untuk sampai 50 juta, sampai 100 juta. Ntar dia bisa atur bagaimana cara balikin uang itu masalah lain. Tapi bantuannya sekarang ini bisa masuk di sini. Terus di perkara yang terakhir, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Coba Bu. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Aib itu, aib orang muslim itu mungkin kita bilang di dosa yang besar itu aib. Dosa yang kecil aib. Kadang-kadang hidupnya itu aib. Jangan keluarin. Ini fulan hidupnya susah. Dia tidak melakukan haram. Tapi makanannya, makan, minum, rumahnya itu aib.
Akhlaknya juga, saya kemarin marah sama fulan, terus taruh di sosial media, ini fulan orang dusta, kenapa kamu buka aib kepada orang lain? Ini kemarin salah sama kamu sudah apa namanya ini, sifat-sifat yang lain juga itu tutup. Harus kita bantu, jangan buka aib orang lain di tempat lain sampai menyabar itu. Nasallahu salamul alaihi, itu tidak boleh, haram. Wa man satara musliman, apalagi kalau dia lihat orang yang melakukan dosa atau haram itu, ini lihat di dalam syariah ya, zina, kalau lihat dua orang lagi sedang zina, tidak ada saksi lain, cuman kamu aja atau sendiri aja yang kamu lihat mereka, berarti tidak bisa. Dalam syariat tidak terima, karena dalam syariat tidak terima satu, harus 4 orang. Berarti kamu harus tutup. Itu namanya menutup aib orang. Sampai dia bilang, saya melakukan hal itu, masalahnya sendiri. Juga itu umum juga. Menutupi aib orang umum. Bisa masukin semuanya yang kadang-kadang di dalam hidup kita. Apalagi itu yang kadang-kadang ini rahasia. Saya bilang sama fulan ini kemarin saya melakukan ini rahasia, nggak ada yang tahu. Tapi karena dia teman saya, ini keluarin aibnya. Dosanya lebih dari yang tadi. Jadi kita harus belajar bagaimana cara menutupi aib orang. Terus Syekh, kadang-kadang yang kita kemarin belajar, kalau dia orang fasik ini masalah lain. Tapi orang muslim melakukan hal yang mungkin kita bilang haram atau salah, jangan buka aibnya di hadapan orang lain. Itu yang fasik, yang namanya mujahir. Mujahir itu sudah dia sendiri keluarin atau fotoin dosanya atau yang dia melakukan dalam keadaannya yang haram. Mungkin kita bilang ini masalah lain. Tapi orang muslim biasa jangan buka aibnya di hadapan orang. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Ini lihat balasannya di dunia dan akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Coba Bu. Dan Allah tetap bersedia menolong hambanya selama hamba itu suka menolong saudaranya. Ya. Ini mungkin jelaskan yang tadi semuanya. Ya. Tapi kalau juga kita lihat, wallahu fi auni al-'abdi maka madama al-'abdu fi auni akhihi. Manfaatnya yang paling luas di mana? Kamu bantuan saudara atau bantuan Allah Ta'ala kepadamu? Ya, ini yang balasannya. Wallahu fi aunil abd. Kamu bantu orangnya berapa? Kasih berapa kalau uang? Bantu kamu kepada fulan ini apa? Ya, boleh kita bilang. Tapi bantuan atau menolong Allah Ta'ala di hari kiamat kepadamu itu luar biasa. Wallahu fi aunil abdi. Madama al-abdu fi auni akhi. Wallahu fi aunil abd. Madama al-abdu fi auni akhi. Ya Allah. Itu seperti salawat kepada Nabi Muhammad atau salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita satu, ucapan satu. Balasan Allah Ta'ala 10. 10 balasannya 100. 100 balasannya 1000. Ini hadis ya kan? Jadi manfaatnya di mana? Manfaatnya kepada Nabi atau kepada kita? Manfaatnya karena balasan Allah Ta'ala. Saya ucapan satu, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sudah selesai. Atau baca salawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Ibrahim. Ini satu. Tapi balasan Allah Ta'ala 10. Berarti manfaatnya yang paling luas untuk kamu. Terus ada manfaat kepada Nabi, ada yang sampaikan kepada Nabi atau derajatnya tambah tinggi, itu sudah makamnya sudah ada. Kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wat tamma wa salatul qamah ati sayyidina Muhammad. Sudah tempatnya Rasulullah bersabda, itu tempat di surga, semoga saya yang masuk di situ. Enggak ada orang lain kecuali aku yang masuk di itu. Al-wasilah.
tapi manfaatnya kepada kita lebih. Di sini juga wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam riwayat hadis lain, man sa'a fi hajat akhi muslim qudiyat lahu aw lam tuqla ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau kamu pergi mau bantu saudaramu itu bisa atau tidak. Saya mau bantu biar ketemu sama mungkin bilang wali kota. Dia minta mungkin bilang tentang urusan yang bisa bantu kita wali kota. Orangnya orang Badui, orang awam, tidak bisa bicara. Mungkin saya bilang, ya ayo saya sama kamu. Ya mungkin saya bisa bantu. Waktu pergi ke sana, itu wali kota tolak semuanya. Ini contohnya ya kan. Rasulullah bersabda, qudiyat aw lam tuqda. Kalau kamu sudah wali kota sudah kasih yang kamu datang, alhamdulillah itu berarti selesai. Tapi kalau dia tolak, tidak mau bantu, ini sekarang enggak. Rasulullah bersabda, ini ampuni dosa. Qudiyat aw lam tuqda. Kamu pergi dari sana, dari sini ke sana bantu, itu sudah tulisannya atau bahalamu dapat. Juga wa kutibat lahu bara'atan. Dapat apa bahasa Indonesia? Bara'ah itu apa, Bu? Bebas ya, Syekh? Bebas. Dapat 2, bebas. Dari mana itu ya? Dari apa? Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq itu. Bebas dari neraka, bebas dari nifaq itu. Munafik, sifat munafik. وحكي أن الحسن البصري رحمه الله بعث جماعة من أصحابه في حاجة للرجل وقال لهم مروا بثابت البناني فخذوه معكم. فأتوا ثابتا فقال إني مرتكب. فرجعوا إلى حسن فأخبروه فقال قولوا له يا أعمش أما تعلم أن مشيك بحاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة. Aduh ya Allah. Abul Hasan Al-Basri bilang sama temannya, pergi bantu ini fulan. Dan juga tapi ada Thabit Al-Bunani, orang tabi'i yang saleh itu, ahli ibadah. Biar ikut kamu. Thabit Al-Bunani saleh juga. Mereka datang ketemu Thabit Al-Bunani itu di masjid, lagi i'tikaf. Bilang sama Hasan Al-Basri, saya lagi i'tikaf. Artinya tidak bisa ikut. Keadaannya bagus, keadaannya lagi i'tikaf. Mereka balik bilang, wahai Imam Hasan Basri ini, Imam Hasan ini Thabit bilang tidak bisa datang karena lagi i'tikaf. Bilang sama dia, ini kamu orang buta, tidak lihat pahala. Pahala itu bantuan saudaramu seperti hijjah berturut-turut, atau hijjah khairul laka min hijjah ba'da hijjah. Lebih afdal dari hijjah berturutnya atau setelahnya hijjah yang kedua itu, atau macamnya. La ilaha illallah. Faraja'u ila Thabit fa akhbaruhu fataraka i'tikafah. Mereka datang ke Thabit. Abul Hasan Al-Basri bilang itu lebih afdal dari hijjah 2 kali atau berturut itu. Dia tinggal atau keluar dari i'tikaf, pergi bantu saudara. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. Itu hadis yang masyhur. أحب الناس إلى الله أنفعهم لعيال الله أو لعباد الله. Kita jadi coba periksa diri sendiri. Bantu orang lain atau tidak? Bantuan itu cari ridha Allah Ta'ala atau cari apa? Setiap orang tahu diri sendiri. Saya enggak mau jawab, tapi biar kita bisa tahu saya sudah masuk di golongan yang mana itu, atau kelompok yang mana itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وحكي أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يتعاهد الأرامل فيسقي لهن الماء ورآه طلحة داخلا بيت امرأة ليلا فدخل عليها نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة. Itu cerita Sayyidina Umar bin Khattab. Kita sudah tahu ceritanya. Sayyidina Umar sudah jadi khalifah tapi masih
datang ke rumah, masuk ke rumah-rumah, cari orang yang tidak ada yang bantu atau itu, dia langsung sendiri bantu, kadang-kadang sampai menyapu rumah atau bersihin rumah. Sayyidina Umar bin Khattab. Ada hadis juga, idza aradallahu bi'abdin khairan sayyara hawaijan nas ilaih. Kalau Allah Ta'ala mau kasih kebaikan kepadamu, jadikan hajat atau butuhan orang lain kepadamu paling banyak. Kamu bisa bantu mereka. Fulan datang, fulan saya minta tolong ini, silakan. Fulan saya mau pergi sama kamu, ya ayo pergi. Itu jadi urusan manusia lebih mudah, atau kamu bisa bantu banyak, itu artinya tanda Allah Ta'ala sudah cinta kepadamu. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum an yaj'alna min khairin nas wa anfa'hum linnas wa min khairi ibadillah wa anfa'hum li ibadillah innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagian yang sisa insyaallah minggu depan kita selesai. Barakallahu fikum.